Halo semua, perkenalkan nama saya Franky Gomgong. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia dengan NPM 25570010002. Di sini saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat dan pengertian dari kata filsafat. Pengertian arti kata filsafat. Filsafat sendiri diartikan sebagai filosofia, yang artinya philios, philein, yang artinya cinta, pecinta atau mencintai. Sophia, yang memiliki arti kebijakan, kearifan, hikmah, hakiki, dan kebenaran. Dan intinya, cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran pada hakiki. Dan arti kata makna filsafat tersebut diartikan bermakna berpikir sedalam-dalamnya terhadap suatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari suatu hakiki. Pengertian filsafat. Filsafat sendiri ada 3 artian, yaitu filsafat dalam suatu arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Yang ketiga, filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang kemudian, Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sebagai Pancasila karena mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang kita dapat jadikan substansi, karena di dalamnya ada pembentukan ideologi Pancasila. Yang kemudian filsafat diartikan sebagai Pancasila diartikan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan yang dilakukan oleh leluhur kita. Kemudian mereka menuangkannya dalam suatu sistem agar menjadi suatu sistem di negara ini, yaitu bangsa Indonesia. Pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara deduktif, kemudian dan cara induktif. Dengan cara induktif, kita mencari hakikat Pancasila, kemudian kita menganalisisnya, kemudian menyusun secara sistematis dan menjadikan pandangan yang bermakna untuk ke depannya. Kemudian dengan cara induktif, kita mengamati gejala-gejala apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita menyimpulkan makna-makna dari gejala-gejala itu apa saja. Dan kita membuat kesimpulan agar gejala-gejala tersebut kita bisa rubah untuk kedepannya. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu pada hakikatnya itu semua kita jadikan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang manusia, yaitu berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagiannya. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Inti dari Pancasila yaitu Tuhan, yang berartikan sebagai kita hidup di Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Kemudian manusia, yaitu makhluk individual dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan dan memiliki kepribadian diri sendiri. Yang keempat,
unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Di sini kita dalam bermasyarakat kita harus bersama-sama bersatu untuk memecahkan suatu masalah di dalam masyarakat. Kemudian adil. Uh, Adil memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain menjadikan haknya mereka masing-masing. Di sini kita harus adil pada yang lain, bukan untuk adil dalam diri sendiri, melainkan adil juga di orang banyak. Dan demikian pada akhirnya Pancasila Pancasila sebagai filsafat berarti bukan mengungkapkan konsep-konsep pada kebenaran Pancasila itu saja. Kemudian melainkan juga diartikan sebagai bagi manusia pada umumnya. Wawasan Pancasila, wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek pendidikan seperti ontologi, epistemologi, dan akiosologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap karena mencakup kemestaan yang lainnya. Sampai di sini itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Terima kasih.